kita membahas genre terakhir yang unik perbedaannya dengan genre yang lain, yaitu genre science fiction ya, genre fiksi ilmiah. Nah, kalau genre fiksi ilmiah itu ide pokoknya berkaitan dengan dengan penemuan teknologi ataupun juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, disinilah kesulitan dari novel bergenre fiksi ilmiah, karena si penulisnya tuh walaupun dia bukan seorang ilmuwan, pasti bukan ilmuwan ya, novelis gitu, bukan penemu apalagi, dan juga bahkan mungkin dia bukan seorang insinyur ataupun bukan seorang ahli sains, bisa jadi dia lulusan fakultas sastra misalnya kalaupun kuliah kan. Nah, tetapi dia harus tahu juga perkembangan teknologi itu seperti apa gitu. Jadi kemudian bagaimana kemungkinan teknologi yang ada sekarang itu bisa berkembang. Misalnya dia akan bercerita mengenai AI lah. Kemarin di 2 hari lalu, waktu live 2 hari lalu saya coba cerita mengenai AI kan, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Dan saya juga membahas beberapa novel yang membahas mengenai AI lah. Nah, memang sekarang penulis sudah tahu ya AI itu seperti apa. Akan tetapi perkembangan ke depan seperti apa kan mereka belum tahu. Bahkan para ilmuwan pembuat AI pun masih belum bisa tahu pasti ke depannya tuh AI itu akan berkembang seperti apa. Nah, si penulis novel fiksi ilmiah, selain dia tahu informasi mengenai AI, dia juga harus bisa menghayal ataupun juga berimajinasi kurang lebih nanti AI itu akan berkembang seperti apa gitu. Nah, saya sering mencontohkan kalau untuk konteks ini adalah film Terminator ya, teman-teman pasti pernah lihat ya Terminator ya, Arnold Schwarzenegger ya, I'll be back dan segala macam itu jargon-jargonnya pasti teman-teman udah tahu gitu. Nah, itu kan sebetulnya film itu dibuat kalau nggak salah yang pertama itu Terminator tahun 90 kalau nggak salah ya, 90-an awal lah atau 80-an akhir gitu. Nah, waktu itu kan AI belum terlalu berkembang gitu. AI itu mungkin baru mulai dikembangkan tuh tahun 80-an. Itu pun masih tahap terbatas kan. Nah, akan tetapi si penulis novel ataupun skenario-nya itu sudah bisa membayangkan bahwa kedepannya nanti AI itu akan menjadi sebuah robot, dan robot itu yang awalnya dibuat oleh manusia dengan segala macam programnya, tapi robot itu bisa belajar sendiri dan akhirnya bisa menguasai teknologi yang dibuat oleh manusia dan bahkan menjajah manusia kan, kurang lebih seperti itu. Nah, itu kan bayangan dari si penulis novel ataupun skenario itu pada tahun 90 ya, di saat AI sendiri pun baru mulai dikembangkan. Ilmuwan sendiri waktu itu mungkin masih belum bisa spekulasi akan seperti apa gitu. Bahkan sampai saat ini pun masih belum ada yang berani memastikan bahwa AI itu akan berkembang seperti film Terminator kan. Jadi film Terminator, padahal kita sudah dari tahun 90 itu sekarang udah 40 tahun. Jadi setelah 40 tahun film Terminator dibuat sampai dengan sekarang ada sequelnya macam-macam. Itu ilmuwan juga masih belum bisa memastikan bahwa ya benar-benar nanti kejadiannya teknologi yang menguasai manusia gitu. Walaupun tanda-tanda kecilnya mungkin sudah ada, tapi secara komprehensifnya keseluruhannya belum bisa dipastikan. Nah, itulah diperlukan kemampuan si penulis novel untuk dia punya imajinasi tinggi ya, sehingga menghasilkan ya tadi film Terminator mungkin juga awalnya bentuk novel yang itu dia menghayalkan puluhan tahun ke depan itu, kita tahun 2000 berapa, 2200 sampai 2300 saya lupa lah. Itu ya itu akan terjadi seperti itu. Nah, itulah yang membuat menarik film Terminator gitu ya, ataupun juga novel lah yang terkait dengan itu. Nah, makanya lagi-lagi ini adalah tingkat kesulitan dari sebuah novel ya, dalam ini novel fiksi ilmiah, karena dengan novel fiksi ilmiah itu benar-benar kalau tadi novel fantasi, daya khayal penulisnya adalah bagaimana dia menghayalkan dunia yang lain, dunia yang di luar dunia nyata seperti apa. Nah, kalau di sini kemampuan yang dimiliki oleh penulis dari novel fiksi ilmiah adalah bagaimana dia menghayalkan teknologi yang ada sekarang, yang baru berkembang sekarang, dalam jangka waktu ke depan berapa lama itu bisa akan seperti apa gitu. Itu hayalan yang belum tentu tercapai ya. Artinya ya itu tadi kisah Terminator bisa jadi tidak akan terjadi gitu. Tapi seperti saya bahas beberapa live yang lalu membahas mengenai novel fiksi ilmiah, ada beberapa novel fiksi ilmiah itu yang ternyata bisa terbukti gitu. Misalnya novel dari Jules Verne ya, teman-teman pernah baca ya, novel mengenai penjelajahan bawah laut dengan kapal selam gitu. Itu kan kalau nggak salah ditulis 1890 lah. Jadi ya akhir tahun 1800
awal akhir 1800. Dan sekarang yang ditulis oleh novel itu semua terbukti, ada kapal selam. Kemudian selain kapal selam ada periskop ya. Jadi gimana kapal selam yang di bawah itu bisa melihat situasi di luar, adanya periskop. Padahal tahun 1800 belum ada kapal selam, mungkin rancangan ada tapi masih sederhana dan belum ada periskop. Dan si Jules Verne menulis novel itu juga dia menulis adanya oksigen cair, sehingga oksigen cair yang ketika misalnya oksigen di dalam kapal selam itu habis bisa diubah menjadi gas, menjadi oksigen seperti yang kita hirup. Itu pun sekarang sudah ada kan oksigen cair kan teman-teman. Itu jadi artinya yang ditulis oleh sebuah novelis fiksi ilmiah itu bisa jadi tidak akan terjadi atau mungkin masih belum terbayang terjadi seperti film Terminator tadi, tapi juga ada beberapa novel fiksi ilmiah yang akhirnya berapa puluh tahun kemudian ataupun 100 tahun kemudian tuh terbukti bisa terjadi gitu ya. Nah, jadi ini sih teman-teman, itulah tingkat kesulitan dari novelis yang fiksi ilmiah ya, karena dia juga walaupun bukan ilmuwan dia harus punya pola pikir seperti ilmuwan. Bahkan kalau ilmuwan kan pasti pola pikirnya dipatok oleh batasan-batasan ilmiah, batasan-batasan sains. Dia nggak boleh pakai hayalan, dia nggak boleh pakai opini gitu. Nah beda kalau penulis novel fiksi ilmiah, selain dia punya ilmu, ya sedikit ilmu lah mungkin tentang teknologi, dia daya hayalnya tuh harus tinggi sehingga dia bisa menghayalkan teknologi itu sekarang nanti akan berkembang seperti apa. Nah